Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang telah tercurahkan kepada kita. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan luar biasa untuk bisa menjalankan aktivitas kita, terutama kalian sebagai pelajar ya. Oke, pada hari ini kita akan membahas masih tentang logaritma ya, Dan kemarin pekan lalu ya, tepatnya hari Selasa pekan lalu, saya memberikan soal. Ada 3 buah soal. Apakah sudah kalian kerjakan? Saya tidak tahu ya. Tapi saya yakin ada sebagian dari kalian atau malah semua kalian mencoba untuk mengerjakannya. Yang sudah mencoba mengerjakannya, saya apresiasi dengan bagus ya. Semoga bisa tambah tekun lagi. Dan yang belum mencoba atau karena belum paham, coba tanyakan ke temannya ya. Tanya ke temannya yang sudah paham ya. Oke, kita lanjutkan ya. Kita coba membahas soal yang pertama terlebih dahulu ya. Oke, kita ambil dulu soal yang pertama. Kita pindahkan. Ya. Kita pindahkan soal yang pertama di halaman berikutnya ya. Oke. Nah, gitu ya. Sebuah lingkaran memiliki jari-jari log A kuadrat dan keliling log B pangkat 4. Maka A log B sama dengan. Oke. Karena dia hubungannya dengan lingkaran, berarti mau tidak mau kita harus ingat-ingat keliling lingkaran itu apa ya. Oke, keliling dari lingkaran itu adalah 2 kalikan dengan pi kalikan dengan R ya. 2 kalikan pi kalikan R. Nah, keliling lingkarannya kita sudah tahu yaitu berapa? Log B pangkat 4. Kita teruskan di sini. Log B pangkat 4. Oke, sama dengan 2 kalikan pi. R-nya berapa? Jari-jarinya adalah log A kuadrat. Oke. Log A kuadrat. Nah, oke, sampai di sini kita bisa melihat kita teruskan log B pangkat 4 sama dengan. Nah, ingat sifat ini ya. Jadi nanti pi kalikan dengan log A kuadrat dikuadratkan. Nah, bilangan 2 yang di sini. Ini kan penghubungnya semuanya kali ya, tanda hubungnya kali. Artinya apa? Ingat sifat yang keberapa ya? Kalau saya tidak salah itu mana? Sifat yang ini sifat yang ini ya. Ini sifat yang kedua ini. Jadi kalau ada M per N dalam hal ini kita berarti 2/1 ya kan, 2/1. Oke? Atau cukup 2 saja ya kan? Kalikan dengan A log B, maka ini akan menjadi A pangkat N ini ya, kali log B pangkat M. Nah, sehingga berdasarkan sifat itu, jadi 2 yang di sini akan pindah ke sini 2 ya. Oke, sebelumnya saya lupa memberitahukan kemarin. Kalau tidak ditulis apa-apa di sini, ini kan tidak tertulis apa-apa ya. Ini ada nggak ditulis di sini bilangannya? Ada nggak di sini bilangannya ditulis? Tidak ada ya. Kalau bilangannya tidak ditulis di situ, misalkan saya buat gini. Log 10 atau log 1000 misalkan. Nah, log 1000 itu hasilnya sama dengan 3. Kenapa? Karena kesepakatan internasional di sini kalau tidak tertulis yaitu artinya 10. Jadi 10 pangkat 3 itu kan sama dengan 1000. Ini ya, ini diingat ya. Kalau dia tidak tertulis, ini biasanya tidak dituliskan. Yang ini biasanya tidak ditulis. Kalau bilangannya 10 ya. Kalau bilangannya 10. Oke. Nah, kita lanjutkan kembali lagi ke soal yang tadi. Oke, sehingga log B pangkat 4 akan sama dengan pi kali log A pangkat 4, ya kan? Log A pangkat 4. Oke. Nah, kemudian kita buat seperti ini. Jadi log B pangkat 4 per log A pangkat 4 ini akan sama dengan pi, ya kan? Akan sama dengan pi. Selanjutnya ini ingat sifat yang keberapa ini seperti ini.
log B pangkat 4, log A pangkat 4, dan bilangannya sama di sini sama-sama 10, di sini juga 10. Berarti pakai sifat yang ke mana dia? Yang ketiga ya. Yang ketiga ini. Oke. Nanti dari sini menjadi ke A log B. Berarti menjadi A log B. Ya, berarti ini menjadi, saya lanjutkan ke sini ya. Ini menjadi nanti A pangkat 4 log B pangkat 4 sama dengan Pi, ya kan? A pangkat 4 log B pangkat 4 sama dengan Pi. Nah, selanjutnya ingat A pangkat 4 itu adalah A pangkat 2 pangkat 2 log, ya kan? B pangkat 2 pangkat 2 sama dengan Pi. Kemudian bilangan 2 yang di sini kita tarik, 2 yang ini dan 2 yang ini kita tarik ke depan menjadi 2 bagi 2. 2 yang ini untuk yang di sini ya, yang atas ini. Ini A pangkat maaf keliru. Langsung saja ya. Yang ditanyakan A log B ya, yang ditanya A log B. Berarti langsung saja kita hapus yang ini ya, maaf. Nggak perlu yang ini ya. Nggak perlu yang ini. Langsung kita gunakan sifatnya. Ini kita tuliskan 4/4 A log B sama dengan Pi, ya kan? Sehingga 4/4 itu berapa? 1. Jadi 1 kali A log B tetap A log B sama dengan Pi. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah A log B itu adalah sama dengan Pi. Oke. Saya pikir tidak sulit ya. Saya pikir tidak sulit. Bisa dipahami lah. Insya Allah ya. Pelan-pelan saja. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Soal yang kedua tadi. Kita ambil dulu soal yang kedua. Kemudian nanti kita pindahkan. Oke. Kita ambil soal yang kedua. Kita taruh di sini. Gitu ya. Jika X log W sama dengan setengah dan X Y log W sama dengan 2/5, maka nilai Y log W. Oke, nilai Y log W. Nah, kita lihat. X log W X log W itu kan sama dengan 1/2. Oke, kalau kita gunakan sifat yang keberapa ya? Coba kita lihat sifat yang ke itu di ini ya sifatnya. Nah ini ya. Oke, kita pakai sifat ini. A log B itu sama dengan 1/B log A. Ya, A log B itu sama dengan 1/B log A. Artinya apa? Kalau saya punya A log B itu sama dengan 1/3 gitu ya. A log B sama dengan 1/3. Berarti B log A ini akan sama dengan 3/1 gitu ya, 3/1. Jadi dibalik. Oke. Nah, itu dibalik ya. Oke, sekarang kita kerjakan. Kalau saya punya X log W sama dengan 1/2, berarti W log X ini akan sama dengan 2/1. 2/1 itu adalah 2. Oke. Sampai di sini bisa dipahami ya. Sekarang kita lihat XY log W ya. XY log W. Ini sama dengan 2/5. Nah, XY log W kita balik juga. Jadinya W log XY. Ini akan sama dengan, ini dibalik, 5/2. Nah, kemudian pakai sifat apa nih? Kalau ada perkalian di sini. Kita pakai sifat yang pertama ya. Berarti W log X ditambah W log Y akan sama dengan 5/2. W log X-nya siapa? W log X. W log X-nya adalah 2 ditambah W log Y. Ini sama dengan 5/2. Kemudian W log Y ini akan sama dengan 5/2 dikurangi 2. Ya, 5/2 dikurangi 2. Ini sama saja dengan setengah ya. 5/2 dikurangi 2 sama dengan setengah. Kemudian kita teruskan ke sini. Berarti W log Y itu sama dengan 1/2. Maka yang ditanya adalah Y log W ya.
Y log W akan sama dengan dibalik 2/1 sama dengan 2 gitu ya. Jadi Y log W sama dengan 2. Oke, bisa dipahami ya sampai di sini. Ternyata gampang ya, tidak sulit ya. Jadi jangan takut ya, jangan takut untuk mengerjakannya. Oke, kita lihat ke soal yang selanjutnya lagi. Soal yang ketiga ya. Kita ambil dulu soalnya. Kita ambil. Oke. Kita pindahkan ke halaman 11. Oke. Diketahui A log berapa itu? X. Diketahui A sama dengan 4 log X dan B sama dengan 2 log X. Jika 4 log B tambah 2 log A sama dengan 2, maka A tambah B sama dengan ya. Yang ditanya adalah A tambah B sama dengan apa? Oke. Jadi yang ditanya A tambah B. Oke, kita lihat. Pakai warna berbeda kayaknya lebih menarik ya. A ditambah B, A-nya kan sudah ada tuh. Yaitu apa? 4 log X. Oke, ya kan? Kemudian B-nya apa? 2 log X, ya kan? A-nya sudah ada, B-nya juga sudah ada ya. Nah, kemudian 4 log X tambah 2 log X ya. Oke. Jadi kita perhatikan ya. Oke, coba saya ulangi aja ya. Saya ulangin, saya hapus ya. Nah, setelah sampai di sini A tambah B kan itu sama dengan 4 log X tambah 2 log X ya. Jadi kita tuliskan A tambah B itu 4 log X tambah 2 log X. Kemudian A tambah B ini akan sama dengan 4 log X, jadinya apa? 4 itu adalah 2 pangkat 2, log X itu pangkat 1. Kemudian jadi 2 log X. Kemudian ini akan sama dengan pangkat 1 dengan pangkat 2, jadinya 1/2 kalikan dengan 2 log X. Ditambah 2 log X. Gitu ya. Sehingga ini akan menjadi A tambah B sama dengan 2 log X. Setengah kali 2 log X tambah 2 log X. Jadinya 3/2 kali 2 log X. Gitu ya. 3/2 kali 2 log X. 2 log X sendiri itu apa? 2 log X. 2 log X itu adalah B ya. 2 log X itu adalah B. Berarti ini jadinya A tambah B sama dengan 3/2 dikalikan dengan B. Oke, kita berhenti dulu sampai di sini. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke yang ini. 4 log B. 4 log B ditambah 2 log A akan sama dengan 2. Ya kan? 4 log B ditambah 2 log A akan sama dengan 2. Kemudian, sama seperti tadi 4 log X, di sini 4 log B. Maka kita bisa membuatnya 2 pangkat 2. 4 itu 2 pangkat 2. Log B ditambah ini tetap 2 log A akan sama dengan 2. Kemudian di sini kan B pangkat 1. Berarti jadinya 1/2 kalikan dengan 2 log B ditambahkan dengan 2 log A akan sama dengan 2. Ini masih sama ya. Kemudian, karena di sini 2 log B, 2 log A, dan di sini ada setengah, ini nanti jadi begini. 2 log B pangkat setengah ditambah 2 log A, ini akan sama dengan 2. Menggunakan sifat yang pertama, ini menjadi 2 log B pangkat setengah kalikan A ya. B pangkat setengah kalikan A, ini akan sama dengan 2. Maka artinya apa? Artinya 2 pangkat 2 itu akan sama dengan jangan 2 pangkat 2 ya. Dari sini aja nulisnya.
B pangkat setengah kalikan A ini akan sama dengan 2 pangkat 2. 2 yang besar sini adalah 2 yang di sini ya. Paham ya? 2 pangkat yang ini adalah yang ini. Oke. Nah, kita sudah punya 2 buah persamaan di sini. Ada B pangkat setengah kali A sama dengan 2 pangkat 2. Dan A tambah B sama dengan 3/2B. Atau ini kalau kita sederhanakan berarti A sama dengan setengah B ya. A sama dengan setengah B ya kan? Atau 2A ini sama dengan B ya. Kita gunakan yang ini saja. B sama dengan 2A. Oke, B sama dengan 2A. Nah, sekarang kita lanjutkan. Kita sudah punya yang ini dan yang ini ya kan? B sama dengan 2A, maka kita ganti B yang di sini. B yang di sini kita ganti dengan 2A. Berarti kita tuliskan 2A pangkat setengah kalikan dengan A. Ini akan sama dengan 2 pangkat 2 itu 4. Ya kan? Berarti ini jadi apa nanti? Nah, biar pangkat setengahnya hilang, semuanya kita kuadratkan. Ya, semuanya kita kuadratkan. Maka ini akan menjadi dikuadratkan menjadi apa nanti ini? 2A kalikan dengan A kuadrat sama dengan 16 ya kan? Kemudian ini menjadi 2A pangkat 3 sama dengan 16. Berarti A pangkat 3 sama dengan 8. Sehingga A-nya sama dengan 2 ya. Oke, A-nya 2. Nah, kalau sudah dapat A-nya 2, karena B itu sama dengan 2A, maka bisa kita simpulkan B-nya adalah 4, ya kan? Sehingga A tambah B-nya jadi A tambah B ini akan sama dengan 6 ya. A tambah B sama dengan 6. Oke. Kita perkecil, kita fit screen ya. Nah, seperti itu. Bisa dipahami ya, pelan-pelan saja untuk memahaminya, nggak usah terburu-buru. Seperti itu caranya. Jadi ngikuti saja alurnya. Semoga tidak bingung ya. Oke, baik, kita akan memasuki materi yang masih tentang logaritma seperti yang saya sampaikan kemarin. Kita sekarang akan belajar tentang fungsi logaritma ya. Fungsi logaritma. Maksud saya bukan fungsi apa kegunaan logaritma ya. Kata-kata fungsi ini kalian sudah pelajari di MTS ya. Fungsi itu adalah relasi khusus ya. Relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat satu kali ke anggota B. Apa itu ya fungsi? Udah lupa mungkin ya. Mungkin kalian sudah lupa ya. Oke. Nah, fungsi logaritma berarti, nah ini simpelnya sederhananya begini. Kalau kalian mendengar kata fungsi berarti langsung ingat koordinat kartesius ya kan? Koordinat kartesius atau koordinat XY ya. Jadi kalau mendengar kata fungsi langsung teringat dengan koordinat kartesius. Oke ya. Seperti itu. Oke, sekarang kita akan melihat fungsi logaritma ya. Kita coba menggunakan software GeoGebra ya. Software GeoGebra. Oke, nah ini dia softwarenya. Oke, kalian bisa buka-buka di internet ya, ada namanya software GeoGebra. Nah, kita akan melihat fungsi logaritma ya. Fungsi logaritma. Dan coba kita bandingkan fungsi logaritma dengan fungsi eksponensial atau fungsi pangkat ya. Oke, kita langsung saja. Misalkan kita tuliskan di sini misalkan fx ya, fx ini sama dengan, nah kita pakai yang ini ya. Oke, kita isikan, kita pakai log yang sini log. Oke, ini log. Nah, kemudian kita isikan di sini log x. Di sininya bilangan 2, misalkan bilangan 2, kemudian di sininya x ya. Nah, kita akan mendapatkan gambar tersebut ya. Fx sama dengan 2 log x. Nah, pada GeoGebra ini menuliskan 2 di sini, kita kan biasanya di atas sini kan? Biasanya di atas sini. Tetapi pada GeoGebra ataupun berbagai negara
banyak yang menuliskan bilangan basisnya 2 ini di bawah sini ya. Perhatikan ya, ini saya gerak-gerakkan. Nah, gitu. Tetapi kita biasa nulisnya di atas. Tidak masalah, kita ikuti saja ya. Supaya kita lebih banyak pengetahuannya. Oke, selanjutnya kita ingin buat lagi fx sama dengan ini ya. Misalkan kita punya fx sama dengan 2 pangkat x, misalnya 2 ini pangkat x ya, 2 pangkat x. Oke. Atau gx ya, namanya gx. Ini kita kasih warna yang lain ya. Kita kasih warna yang lain, misalkan biar terlihat berbeda jelas. Kita kasih warna hijau gitu ya. Oke. Nah, sehingga kita lihat ada 2 warna ya. Yang orange yang ini untuk ini, yang ini saya tebalkan ini. Orange yang ini untuk si log 2 log x. Kemudian yang hijau ini untuk 2 pangkat x. Secara naluri kita kalau kita perhatikan antara yang hijau dan yang orange itu seperti saling bertolak belakang ya kan, seperti saling bertolak belakang. Ya kan? Atau seperti pencerminan. Cerminnya siapa kan gitu kan? Cerminnya siapa? Oke, cerminnya adalah kalau kita berikan persamaan yang lain, y sama dengan x. Nah, gitu. Cerminnya adalah itu ya. Cerminnya adalah dia. Benar ya? Artinya apa? Coba kita perhatikan ya. Kita perhatikan. Misalkan saya ambil di sini ya, kita ambil ya titik. Kita berikan titik. Kita berikan titik. Mana titik? Titik di objek ya. Titik di objek. Misalnya kita ambil titik di objek sini. Itu di yang orange tadi itu adalah 2 log x. Kemudian kita cerminkan. Sini ada cermin ya, pencerminan. Cermin di sini transform. Kita cermin itu reflect ya. Reflect. Kita cerminkan titik A terhadap ini. Nah, perhatikan ya kan? Perhatikan bahwa sekarang kita tarik si A-nya, bisa kita pindah-pindah. A yang ini kita pindah. Nah, kita lihat. A tadi berada di 2 log x. Kemudian kita gerakkan si A. Ternyata si A aksen juga ikut bergerak ya kan? Ikut bergerak. Dan bergeraknya juga berada di yang hijau. Ya, dan bergeraknya juga berada di yang hijau. Nah, apa yang bisa kita tarik kesimpulan di sini? Bahwa fungsi logaritma itu yang 2 log x itu merupakan hasil pencerminan dari 2 pangkat x. Kalau kita tuliskan ya. Kita tuliskan. Jadi kalau kita punya fungsi ya, kita coba menyusun fungsi. Kita coba menyusun fungsi ya. Misalkan di sini x, di sini adalah fx yaitu 2 log x. Kemudian di sini gx yaitu 2 pangkat x, ya kan? 2 pangkat x. Nah, ini gx ini juga nanti bisa disebut dengan y ya, ini y-nya. Ini juga y. Nah, kita lihat kalau x-nya kita ambil misalkan tadi berapa di sini. Misalkan kita ambil di sini koordinatnya. Kita lihat koordinat A-nya. Misalkan saya ambil koordinat A-nya. Ini ya, koordinat A-nya kita ganti ya. Koordinat A-nya misalkan di sini. Sebentar. Oke. Gini misalkan. Oke, koordinat A-nya kita buat di 5 misalkan. Ya, titik A-nya ini kita buat di 5.
di 6 ya, ini 6 koma berapa ini, 6,1, atau misalkan di sini misalkan di 4 ya, 4,2. Di 4,2 nanti dia akan perhatikan ketika di 4,2 kita geser aja, kita geser ya. Nah gini, oke, ketika di 4,2 lihat X-nya di titik X-nya di titik 4 gitu ya. X-nya di titik 4, X-nya 4, maka nanti ini menjadi 2 log 4. 2 log 4 berapa? Sama dengan 2. Sedangkan yang ini 2 pangkat 4, ya kan? 2 pangkat 4 itu berapa? Keliru. Di titik 4. X-nya 4, X-nya 4. Sebentar. Kalau ini X-nya 4, dua log 4 ya. 2 log 4 itu sama dengan 2 ya. 2 log 4 itu sama dengan 2. Oh, oke. Sudah benar. Jadi nanti X-nya 4, 2 log 4 sama dengan 2, maka 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, sebaliknya ya. Kalau di sini X-nya adalah X-nya 2. Di mana tadi X-nya 2? Kalau X-nya 2, maka di sini menjadi 2 log 2 yaitu 1. 2 log 2 itu 1 ya. Kemudian di sini nanti menjadi 2 pangkat 2 yaitu 4. Nah, koordinatnya ketika di sini koordinat untuk yang ini ya, berarti yang di sini nanti untuk yang logaritma nanti jadinya ini 4,2. Nah, di sini 2,4. Ini saya silangkan di sini ya. Ini nanti untuk yang logaritma ini 4,2 gitu kan. Sebaliknya ketika dia untuk yang 2 pangkat X itu akan terjadi di 2,4 gitu ya. Jadi saling bertolak belakang, 4,2 dengan 2,4 gitu. Begitu juga misalkan tadi berapa? Kalau siapa namanya, si X-nya, kalau ini kita tarik lagi, misalkan ini di sini di 16 misalkan. Nah, jadi 16 ini ya, perhatikan perubahan di sini, 16,4 dengan 4,16. Oke. Di sini jadi dia ngikuti. Kalau kita tarik lagi jauh ke sana misalkan di kelipatan 2 ya, gitu ya. Seperti itu. Nah, kalau di 1,0 dia akan 0,1 ya kan? 1,0 dia 0,1. Jadi nah, gitu. Oke. Kira-kira seperti itu ya untuk grafik dari fungsi logaritma. Nah, yang menarik ini. Ketika kita menuju ke bilangan negatif atau X-nya semakin kecil, semakin menuju 0, X-nya semakin menuju 0, ini ya, X-nya semakin menuju 0, maka nanti nilai Y-nya, nah, ini nilai Y-nya seperti menghilang dia ya. Nah, ini kalau kita perbesar ya. Ini kalau kita jalankan. Ini kan berarti X-nya menuju 0 kan? Dia kan menuju ke sebelah sini ya. Dia menuju ke sebelah sini terus. Nah, dia akan menuju 0. Kalau kita perbesar lagi, kita jalankan lagi. Lihat. Titik A-nya ini titik A yang di sini. Ini titik A yang ini. Gitu ya.
titik A yang ini, titik A-nya ini, perhatikan. Titik A yang ini. Koordinat X-nya dia sudah mengatakannya adalah berapa nih? 0. Padahal kalau 0 artinya kan dia dekat sekali ke sini kan? Nah, padahal dia belum sampai 0. Dan ini kalau kita teruskan. Nah, ini kita teruskan. Fenomena ini kalau kita zoom, kita perbesar terus, ini sebenarnya dia tidak kena antara sumbu ini, sumbu Y dengan grafik ini. Nah, ini sumbu Y dengan grafik ini dengan sumbu Y, dia nggak pernah kena. Ya, kalau kita tarik lagi dia nggak pernah. Tapi, nah ini yang disebut dengan asimtot. Asimtot itu artinya fungsi atau grafik tersebut dia nggak pernah menyentuh garis pembatasnya. Walaupun secara kasat mata artinya misalkan mata kita kan terbatas ya. Nah, secara pandangan kita ini sepertinya sumbu Y dengan grafik warna orange itu sepertinya mereka akan bertemu. Padahal kalau kita zoom terus, zoom lagi, padahal tuh lihat. Nah, apakah mereka bertemu? Ternyata tidak bertemu. Setelah kita zoom ke sekian kalinya, ternyata mereka tidak pernah bertemu. Oke, bisa dipahami ya. Inilah uniknya matematika ya, Jadi kita bisa melihat bahwa ada grafik yang dia tidak pernah bertemu ya, Nah, ini yang kita sebut dengan asimtot ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu, kalau saya nggak salah, asimtot gitu ya, asimtot. Oke, seperti itu ya. Jadi inilah uniknya fungsi logaritma dan fungsi eksponen ya, fungsi eksponen. Ini fungsi logaritma, yang ini fungsi eksponen. Dan mereka saling bercermin ya, atau bahasa matematikanya saling inverse. Bahasa matematikanya ya, saling inverse. Oke, saya pikir tentang logaritma itu dulu, tidak banyak ya. Nah, lebih baik kalian coba latihan yaitu tentang logaritma. Oke, saya berikan dua contoh soal lagi untuk kalian, kita kerjakan secara bersama ya. Oke, kita coba mengerjakan soal berikut ini ya. Dua soal lagi, nanti akan saya berikan soal, kalian coba mengerjakannya ya. Oke, banyaknya penyelesaian real dari persamaan. Oke, berarti kita mulai dari sini. Karena di sini bilangan basisnya sama, ini 10, dan ini juga 10. Maka kita bisa menariknya menjadi sifat logaritma yang ini ya, penjumlahan ini. Maka nanti x kuadrat tambah 1, pakai kurung ya, kalikan x kuadrat tambah 2, ini akan sama dengan x kuadrat tambah 3 ya kan? Gitu. Nah, kemudian kita kalikan kalikan distribusi ya. Jadinya nanti x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat ditambah x kuadrat ditambah 2 sama dengan x kuadrat tambah 3. Kemudian ini x pangkat 4, kemudian ini ditambah 3x kuadrat. Nah, yang x kuadrat sini kita taruh ke sini ya. Kurangkan x kuadrat. Kemudian yang ini jadi kurang 1 sama dengan 0 gitu ya. Sehingga menjadi x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat kurang 1, ini akan sama dengan 0. Nah, sampai di sini kita perhatikan bahwa sebenarnya kita disuruh mencari persamaan kuadrat jadinya ya, persamaan kuadrat. Oke, persamaan kuadrat. Nah, langkah pertama adalah seperti ini dulu. Kita misalkan saja. Nah, sampai di sini kita coba kerjakan dengan cara mengkuadratkan sempurna ya. Berarti x kuadrat ditambah 2 atau ditambah 1 ya. Ditambah 1
Ini kita kuadratkan. Coba kita uraikan. X kuadrat X pangkat 4. 2 kali X kuadrat kali 1. Itu sama dengan berapa? Sama dengan 2X kuadrat, ya kan? Kemudian 1 kuadrat 1. Karena kelebihan 1 kita kurangkan 1. Sama dengan 0. Sehingga X kuadrat tambah 1 dikuadratkan. Ini sama dengan 2. X kuadrat tambah 1 sama dengan plus minus akar 2, ya. Plus minus akar 2. Nah, sampai di sini kita perhatikan. Ini kan plus minus akar 2. Oke, kita gunakan yang pertama ya. X kuadrat tambah 1 ini sama dengan positif akar 2. Oke. Maka X kuadrat sama dengan akar 2 dikurangi 1, ya kan? Maka X kuadrat. Nah, akar 2 dikurangi 1. Akar 2 dikurangi 1 itu bilangan positif atau bilangan negatif? Positif ya, bilangan positif. Oke, sepakat ya. Sekarang X kuadratnya sesuatu bilangan positif. Berarti X-nya itu katakanlah positif suatu bilangan A. Berarti katakan A ya, katakan A. Katakan X kuadrat itu adalah A, bilangan positif. A-nya positif ya, A positif. Nah, kemudian maka kita punya X akan sama dengan plus minus akar A, ya kan? Plus minus akar A. Oke? Berarti yang ditanyakan penyelesaian real ya, penyelesaian real. Karena penyelesaian real berarti akar dari suatu bilangan yang positif itu termasuk bilangan real. Berarti ada berapa di sini? Ada 2 ya. Oke. Satu lagi, ini kan tadi sudah kita pakai nih. Satu lagi kita pakai X kuadrat tambah 1 ini sama dengan negatif akar 2. Oke. Kemudian X kuadrat sama dengan negatif akar 2 dikurangi 1. Nah, ini sudah pasti bilangan negatif, ya kan? Ini sudah pasti bilangan negatif. Sehingga X kuadrat ini sesuatu yang menghasilkan bilangan negatif, Bisa nggak sesuatu yang dikuadratkan menghasilkan bilangan negatif? Tidak mungkin, ya kan? Sesuatu yang dikuadratkan pasti menghasilkan bilangan yang positif. Jadi ini tidak mungkin, mustahil. Maka jawaban yang mungkin hanya ada berapa? Ini hanya ada 2 kemungkinan ya, hanya ada 2 kemungkinan. Oke. Gitu ya. Jadi yang ditanya bukan berapa nilai X-nya, tetapi banyaknya penyelesaian real, artinya yang mungkin. Karena kalau X kuadrat negatif itu bukan bilangan real, tetapi ini bilangan kompleks. Oke. Jadi itu dia soalnya ya. Oke, satu soal lagi terakhir ya. Satu soal lagi yang terakhir. Oke, saya pikir cukup dulu ya untuk logaritma. Karena sudah cukup banyak ya. Ada 4 soal yang kita bahas dan tadi memahami makna dari fungsi logaritma ini ya. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian bermanfaat ya. Oke, caranya supaya bisa semakin mengerti, silahkan ini ada 13 slide ya, 13 slide. Ini ada 13 slide. Silahkan coba kalian kerjakan dari awal ya, coba kerjakan dari awal tetapi tanpa melihat ya kan, tanpa melihat kembali. Gitu ya. Jadi coba tuliskan saja apa yang sudah kita pelajari ini ya. Sudah kita pelajari ini. Nah, hari ini seperti dulu, kita lanjutkan lagi pekan depan insyaallah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.